Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar reses di Kecamatan Uwai Pangubuan. Reses tersebut dilaksanakan sebagai upaya menjaring aspirasi masyarakat tentang kondisi terkini di tingkat masyarakat bawah. Agenda jaring aspirasi masyarakat ini dipimpin Ketua DPRD Sumarsono dan diikuti Wakil Ketua 1 Julius Heri Susanto, Wakil Ketua 2 Firdaus Ali, dan sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan 5. Selain itu, penjaringan aspirasi masyarakat di Kecamatan Uwai Pangubuan ini dihadiri Forkopimcam setempat serta perwakilan warga dari sejumlah kampung. Reses yang digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan tersebut digelar di Balai Kecamatan Uwai Pangubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono menjelaskan, reses merupakan bagian penting dalam penyerapan aspirasi konstituen yang sejatinya secara fungsional dapat menjaring masukan arus bawah. Selanjutnya, hasil reses akan diparipurnakan untuk diteruskan ke eksekutif, yang kemudian dari pihak eksekutif, aspirasi akan didistribusikan ke perangkat daerah terkait untuk segera ditindaklanjuti dan direalisasikan. Atas kedatangannya, dan yang kedua meminta maaf karena kami menjalankan tugas sehingga Bapak dan Ibu harus meluangkan waktu untuk datang ke Balai Kecamatan Uwai Pangubuan ini. Nah, itu intinya. Nah, tugas kami hari ini reses adalah jaring aspirasi. Jaring aspirasi apa yang dikemaui oleh rakyat nantinya akan kami catat dan nanti pada pembahasan anggaran akan kami perjuangkan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, APBD Kabupaten Lampung Tengah itu jumlahnya buahnya apa? 2,4 triliun. Tetapi yang 1,76 triliun sudah habis untuk gaji pegawai. Artinya hanya tinggal uang itu kurang lebih 600 sekian triliun. Itu termasuk untuk biaya operasional, termasuk operasional kantor camat, kepala kampung, operasional dan dinas-dinas itu. Artinya kurang lebih hanya sekitar 150 miliar yang untuk pembangunan, dan itu harus dibagi rata di setiap kecamatan dan kampung yang ada. Pendapatan asli daerah kita tidak lebih dari 192 miliar. Artinya uang asli Kabupaten Lampung Tengah yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Tengah, penghasilan tetapnya itu 192 miliar. Lainnya dari pusat, baik dak maupun daun. Yang itu pada saat ditentukan dan tahu sudah ada ketentuan begini, dan begini. Artinya nggak banyak-banyak amat. Kalau kita mengingat ada 311 kampung dan kelurahan di Kabupaten Lampung Tengah dengan uang yang hanya 192 miliar, artinya kurang lebih 600 juta setiap kampung dan kelurahan kalau mau rata pembangunannya. Nah, makanya kami sebagai DPRD bagaimana mendongkrak ini supaya PAD kita bisa naik, dan begitu juga kami melobi pemerintah pusat juga mendapat bantuan berbagai macam. Serasa itu dari saya sebagai ketua rombongan pimpinan rombongan reses DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 5, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tugas kami yang salah satu tugasnya adalah mensejahterakan rakyat betul-betul bisa terlaksana dengan baik.
Silakan sampaikan saja semuanya, nanti dicatat, nanti kami akan peringkat skala prioritas daripada apa yang menjadi angan-angan dan usulan daripada Bapak Ibu semuanya. Termasuk insya Allah nanti saya juga akan membawa rumah tinggal layak huni dari Menteri Sosial. Insya Allah saya juga sudah dapat WA-nya. Insya Allah nanti juga akan kita bagikan yang betul-betul membutuhkan. 5 yang terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Seperti Agung, Terbagi Besar, Seperti Mataram, wilayah eksekutif. Jadi pelaksana eksekutif yang awasin kami, gitu Pak ya. Sama dengan pada saat membahas anggaran, mendapatkan kesempatan yang sama, pembangunan, sepulang pembangunan dengan berkenaan. Izin. Usai menyampaikan sambutannya, Sumarsono memberikan waktu kepada para perwakilan dari masyarakat yang hadir untuk menyampaikan aspirasinya. Sejumlah warga menyambut antusias reses para wakil mereka di parlemen itu, terlebih para konstituen di kampung setempat. Dengan inovasi dari anggota DPRD dalam menyerap aspirasi rakyatnya, ke depan lembaga itu dapat membawa kembali marwahnya sebagai penyambung lidah masyarakat bawah. Seperti yang disampaikan Rohidi, perwakilan masyarakat Kampung Purnama Tunggal, Kecamatan Way Pangubuan, menanyakan terkait infrastruktur jalan penghubung kampung. Menurutnya sudah hampir puluhan tahun jalan penghubung antara Kampung Purnama Tunggal, Kecamatan Way Pangubuan, dengan Kampung Poncowati, Kecamatan Terbagi Besar, tak kunjung ada perbaikan, padahal kondisinya rusak parah. Menurut Rohidi, sejak dulu setiap calon bupati maupun calon anggota DPRD setiap kali masuk ke Kampung Purnama Tunggal selalu menjanjikan akan ada perbaikan jalan apabila mereka jadi baik sebagai bupati maupun anggota DPRD Lampung Tengah. Namun setelah jadi, bahkan hingga saat ini jalan pun tak kunjung jadi diperbaiki. Selain infrastruktur jalan, dirinya juga mengajukan terkait pengadaan atau pembangunan gedung posyandu. Sebab selama ini kegiatan posyandu masih dilakukan di salah satu rumah warga. Untuk itu pihaknya berharap ke depannya ada gedung posyandu di Kampung Purnama Tunggal. Sekitar 4 km. Kemudian dari rekan-rekan kami dari Ibu BKK juga mengusulkan untuk pemberian ataupun seragam BKK bagi yang anggota baru. Ini karena sudah Ibu Bapak melihat ada seragamnya, mungkin bagi anggota baru. Kemudian untuk posyandu, Pak, posyandu di tempat kami bertempat di rumah masyarakat, jadi belum ada tempat tersendiri. Jadi kami mohon untuk diperhatikan masalah posyandu, karena ini adalah termasuk buat jenjang penerusan kampung kami, yaitu dari mulai anak-anak sampai ibu-ibunya yang ada masa produktif. Selain Rohidi, beberapa perwakilan masyarakat lainnya juga menyampaikan aspirasinya terkait pendidikan yang masih daring, kemudian terkait insentif RT, penyebaran COVID-19, terkait pertanian, serta bantuan sosial. Aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut langsung mendapat respon dari para wakil rakyat tersebut, seperti aspirasi yang disampaikan Rohidi, Wakil Ketua 2 DPRD Lampung Tengah Firdaus Ali yang juga menjadi koordinator Komisi 3 yang membidangi terkait pembangunan infrastruktur langsung memberi tanggapan. Firdaus Ali menjelaskan terkait jalan kabupaten yang menjadi jalan penghubung antara Kampung Purnama Tunggal dengan Kampung Poncowati yang rusak parah.
Pihaknya meminta agar dibuatkan proposal pengajuan perbaikan agar DPRD dapat lebih mudah dalam mengajukan untuk dapat menjadi skala prioritas dalam penganggaran di tahun berikutnya dan akan disampaikan dalam paripurna hasil reses. Berkenaan dengan jalan kabupaten dari Purnama Tunggal ke Poncowati, itu tolong nanti dibuatkan proposal juga supaya bisa kami sampaikan di paripurna hasil reses. Minimal pada hari ini sudah menjadi catatan kami, yang mana ini akan kami sampaikan di paripurna hasil reses kami. Insya Allah, ya mudah-mudahan nanti kami dari Dapil 5 akan merapatkan yang mana-mana untuk skala prioritas. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua, dijelaskan juga sama Pak Wakil Ketua 1, bahwa anggaran kita ini memang sudah tinggal sedikit karena dipotong oleh belanja langsung. Kemudian ada refokusi juga tahun 2020 itu kita minimal 30%. Kemudian di tahun 2021 ini kita minimal 8%. Itu pun kita sepertinya harus menambah lebih daripada 8%. Makanya ada perkiraan kemarin sampai di angka 18%. Tapi pemerintah daerah sudah menyepakati mana yang prioritas untuk pemotongan-pemotongan tersebut. Karena memang tahun pandemi ini kita lebih fokus ke persoalan peningkatan ekonomi, kemudian penanganan berkenaan dengan kasus COVID-19 yang sudah menjadi pandemi di wilayah kita juga di Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian ada beberapa hal seperti pembuatan seragam dan yang lain-lain. Kita juga harus bisa menempatkan dalam hal apa yang bisa kita anggarkan melalui dana desa, mana yang memang harus dilimpahkan kepada kabupaten. Begitu kami juga tidak menutup pintu bahwa kewenangan di desa harus mutlak menjadi kewenangan di desa, itu tidak. Ini akan kami bawa juga yang mana itu seandainya dana desa tidak mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan kebutuhan di desa, itulah yang harus kita sikapi dengan penganggaran di APBD. Ada beberapa langkah. Yang pertama melalui dana hibah. Nah, tapi kita terikat dengan administrasi negara, sehingga saya berharap teman-teman tidak hanya dari Purnama Tunggal, tapi dari desa-desa yang ada di Kecamatan Way Pengubuan, itu juga sudah kami sampaikan dengan kecamatan-kecamatan lain, sering-sering berkomunikasi dengan kami, anggota DPRD dari daerah pemilihan 5, yang menurut bapak-bapak, baik kepala kampung, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau dari ibu-ibu PKK, yang kalian kenal atau ingin kenal, supaya bisa untuk saling kita mengingatkan, karena untuk proses pengajuan-pengajuan tersebut ada skala prioritas. Skala prioritas ini bisa kita lihat dari rencana pembangunan. Sementara itu, Agus Suwandi, anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah, juga menanggapi beberapa aspirasi masyarakat di Kecamatan Uwai Pengubuan, salah satunya terkait kenaikan gaji guru honorer.
Agus Suwandi menjelaskan bahwa apabila pemerintah daerah menaikkan gaji honorer, maka anggaran yang dibutuhkan sangat besar karena jumlah honorer di Lampung Tengah cukup banyak. Sehingga apabila per honorer gajinya dinaikkan 100.000, maka dalam setahun pemerintah berkewajiban mengeluarkan Rp1.200.000 per honorer. Sedangkan Lampung Tengah memiliki lebih dari 4.000 guru honorer, sehingga jika dijumlahkan maka akan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sedangkan saat ini APBD Lampung Tengah masih sangat terbatas, mengingat luas Lampung Tengah yang cukup luas, serta PR pembangunan di Lampung Tengah masih cukup banyak. Dan Lampung Tengah itu dialami sama sekretaris Tumpu yang benar tadi gitu, pemerintah daerah. Kalau kita berbicara 50.000 atau 100.000 kecil memang mungkin, tapi kan nggak sadar pada saat kita menaikkan satu item itu pengalinya adalah 12 bulan. Itu yang harus dipahami. Kalau kita naik 100.000 berarti satu orang harus dianggarkan 1.200.000 dalam satu tahun. Dikali ada 4.000 lebih honorer, berapa miliar yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah itu untuk guru. Kita tarik lagi dari masnya, misalnya ini pemerintah daerah mau menaikkan juga insentifnya 50.000 saja misalnya, kali 12 kali berapa ribu, habis sisa anggaran 600 miliar yang punya kita untuk tahun ini gitu. Nggak ada pembangunan sama sekali. Nah itu gambarnya seperti itu. Saya rasa kami pun pasti akan berupaya ada celah ataupun kegiatan ataupun anggaran yang bisa kita turunkan ke masyarakat, pasti kita akan segerakan. Tapi kan memang ini kondisi pandemi COVID-19, arahnya memang supaya semua segera lepas dari pandemi, perekonomian meningkat, otomatis segala sesuatunya yang berkaitan dengan anggaran bisa lebih baik lagi. Bukan berarti kita memang kok kayaknya susah, tapi itu gambaran kecilnya. Kalau cuma naikin 50.000 kecil memang, tapi dikali 12, dikali sekian ribu gitu. Jadi bakal habis 2,4 triliun itu hanya untuk mengakomodir seperti itu. Sedangkan kita harus ada pembangunan, ada dan sebagainya. Jadi saya hanya menggarisbawahi itu supaya nanti ada pertanyaan yang mendekati sama secara langsung bisa terjawab. Anggota lain juga menjawab aspirasi dari masyarakat. Lambok Nainggolan menjawab aspirasi terkait kenaikan insentif RT. Lambok Nainggolan mengatakan bahwa dana desa merupakan anggaran yang dilontorkan oleh pemerintah pusat atau berasal dari APBN, sehingga insentif RT anggarannya menggunakan ADD. Jika anggaran pemerintah daerah mampu untuk menaikkan insentif, maka ADK yang berasal dari APBD akan ditambah. Namun untuk saat ini, karena keterbatasan keuangan APBD Lampung Tengah, maka pemerintah daerah belum mampu merealisasikannya. Bahwa memang dana desa itu kan memang kan asalnya dari APBN, ya. Kemudian apa yang menjadi insentif RT itu menjadi beban dari dana desa tersebut. Ya memang kalau memang kita masih memiliki kemampuan keuangan daerah kita, ya mungkin saja kita bisa menaikkan dana desa yang memang berasal dari APBD. Jadi memang kita harus pahami bersama terkait masalah kemampuan keuangan daerah kita. Tadi Pak Marsono sudah mengatakan bahwa PAD kita saja hanya 192 miliar. Kemudian APBD kita terserap 67% untuk belanja pegawai. Jadi kurang lebih ada sekitar 600 miliar itu dibagi-bagi untuk semua OPD. Artinya bahwa semua OPD ini memang mengalami keterbatasan untuk mengakomodir semua kebutuhan yang ada di daerah ini. Jadi memang pertimbangannya pasti
kita harus mempertimbangkan skala prioritas. Tapi bukan berarti memang apa yang menjadi pengajuan dari Bapak Ibu itu tidak mungkin. Tetapi kita berharap ke depan, kalau nanti memang kemampuan keuangan daerah kita memang bisa naik, terutama PAD kita bisa naik, tentu ini akan bisa dialokasikan untuk penambahan insentif RT ini. Dan kita berharap ke depan ya Mas ya, Pak ya, agar kemampuan keuangan daerah kita bisa naik lagi, kemudian dana dari pusat juga bisa naik. Nanti ke depan kita bisa akan pikirkan agar insentif para RT ini ada penambahan anggaran dari APBD Lampung Tengah. Saya kira itu mungkin yang perlu saya. Sementara anggota DPRD Lampung Tengah Rizani Andi Wijaya dalam reses tersebut menjelaskan tentang anjloknya harga singkong di Lampung Tengah. Tepung tapioka yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, kami menanyakan apa sebab harga singkong turun. Tapi lagi-lagi alasan mereka klasik, yaitu masuknya tepung tapioka dari Vietnam dan Thailand. Itu yang satu. Dan yang kedua, mereka mengatakan singkong yang dijual ke pabrik yaitu kandungan acinya sedikit dibandingkan kandungan air. Sehingga saat ini telah diadakan pengumuman untuk pabrik BW di tahun depan akan menyetop pembelian singkong jenis Thailand. Begitu juga di pabrik singkong Sinar Laut. Mereka mulai tahun depan tidak akan membeli singkong jenis Thailand. Hal serupa ini telah dilakukan pabrik SPM sudah 1 tahun yang lalu. Nah, tapi dari kejadian-kejadian di lapangan, kami bersama Komisi 2 dan teman-teman DPRD saat ini bekerja sama dengan MSI, Masyarakat Singkong Indonesia, agar bisa dimasukkan seperti pajale, padi, jagung, dan kedelai. Padi, jagung, dan kedelai saat ini mempunyai harga ketetapan dasar atau HEP. Ini barusan dikirim dari ketua. Untuk padi saat ini harga ketetapan dasarnya atau harga eceran terendah 5.300. Nah, berdasarkan ketetapan pemerintah ini tadi, kami dan masyarakat ke depan sangat berharap agar kita semua bisa bersatu untuk menciptakan atau memberi peluang harga singkong ini naik. Yang pertama petani, kemudian pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Apabila ini bersatu dan menghasilkan kesepakatan harga eceran terendah yang kami usulkan kemarin itu adalah 1.200 per kilogram untuk harga eceran terendah sampai di pabrik. Dan kemudian masalah refaksi itu akan tergantung dari kandungan aci yang kita jual ke pabrik-pabrik. Nah, mungkin itu saja yang penyampaian dari saya. Saya mohon dukungan kepada semua petani-petani singkong agar pemerintah bisa menetapkan harga eceran terendah untuk singkong yaitu 1.200 per kilogram. Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Julius Heri Susanto dalam kesempatan tersebut berharap pandemi COVID-19 dapat segera berkurang sehingga anggaran APBD pembangunan dapat normal kembali. Usai berdialog dengan masyarakat, Julius Heri Susanto menjelaskan bahwa antusias masyarakat di Kecamatan Uwai Pengubuan ini sangat luar biasa. Berbagai aspirasi disampaikan masyarakat kepada para wakilnya dengan harapan dapat direalisasikan demi kemajuan pembangunan di kampung masing-masing. Antara Lampung dan Sulawesi yang tentunya dengan kabupaten, saya akan mencoba sedikit menjawab di mana di sini saat ini bukan hanya di Lampung Tengah, bahkan seluruh dunia. Dan saat ini kita masih mengalami pandemi COVID
Dan tidak lepas dari suatu anggaran yang mana kita ketahui bersama-sama, bukan hanya di kabupaten, di tingkat kampung pun sama. Dari ADD itu untuk penanganan COVID. Itu pun di sini di Lampung Tengah sendiri tadi sudah disampaikan kepada ketua bahwa kita hanya 2,4 triliun, 64% sudah tersedot untuk berjalan langsung, dan kemudian sisanya untuk terbagi di sektor-sektor untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Itu pun saat ini kita mengalami refocusing lagi, Pak, sebesar 140 miliar untuk itu. Dan kita berharap ke depan COVID ini segera bisa berakhir dan kita bisa tidak menunda-nunda lagi pembangunan untuk Lampung Tengah tentunya. Allah terkait Reses hari ini di Bayi Pengumbuan cukup banyak dan masyarakat interaktif, dan kita terima kasih banyak masukan terkait harga singkong, terus dan kemudian harga gabah di dunia pendidikan juga, di dunia PKK, dan di mana di Bayi Pengumbuan ini masyarakat sangat interaktif sekali, Mas, seperti itu. Oke, nanti ini masukan itu terkait lampu jalan di Bayi Pengumbuan, khususnya di Kampung Tanjung Ratu ya. Nanti akan kita upayakan, kita rembuk bersama di DPRD terkait itu, dan supaya kedepannya juga kita berharap COVID ini segera berlalu dan semua elemen yang ada di masyarakat bisa merasakan pembangunan di Lampung Tengah khususnya. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.